Saudara, pekan depan akan berlangsung dua agenda sidang etik, yakni sidang Verdi Sambo dan sidang etik mantan Karopaminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Kita tanyakan langsung dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat petang Pak Arianto dengan Friska di sini. Ya, selamat petang Mbak Frida. Ya, Pak Arianto, kalau kita lihat sidang banding etik Verdi Sambo nanti, bagaimana menakar kemungkinannya? Tentu semuanya tergantung pada komisi etik, tapi kalau dengan hasil terakhir pelanggaran etik berat, biasanya seberapa besar kemungkinannya diterima atau tidak diterima? Kalau saya ya perkiraan saya pribadi kayaknya sih ya diterima, tapi bandingnya itu tidak dikabulkan gitu. Hmm, Jadi kan dia mengajukan banding kan ya, ya. diterima, tapi kemudian ditolak bahwa itu tidak akan dikabulkan, bahwa dia itu tidak di PTDH, kurang lebih gitu. Karena kalau melihat kesalahan yang ditimpakan dia kan banyak itu Bu ya. Ya. Pembunuhan, kemudian obstruction of justice dan sebagainya. Kemudian melanggar daripada tindakan-tindakan yang masuk di dalam kode etik. Di situ rumusannya adalah kalau dia menyuruh melanggar hukum itu bisa masuk dalam PTDH. Oke. Jadi cuman memang hak dia untuk mengajukan banding, tetapi kelihatannya ya nanti kode etik maupun Pak Kapolri nggak mau ambil risiko ya, Hmm. memberikan peluang pada ini Pak Sambo ini yang sudah menghancurkan nama polisi seluruh Indonesia kan selama ini. Oke. Karena Tapi tidak hanya etik tapi juga pidananya pidana berat begitu ya, tidak bisa tidak dilepaskan. berat yang direncanakan, kemudian obstruction of justice, itu kan bertumbuk-tumbuk kan dia ada. Ya, jadi memori banding diterima itu satu hal karena memang hak, tapi untuk permohonan di dalam memori bandingnya kemungkinan besar ditolak itu kalau kita lihat dari apa pidana yang disangkakan kepada Verdi Sambo termasuk juga hasil sebelumnya begitu ya, hasil majelis etik sebelumnya. Pak Arianto, kalau termasuk juga nanti majelis etik akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, sebenarnya ini berpengaruh pada hasil atau tidak? Ini hanya berupa hierarki saja dalam suatu sidang etik. Ya kan harus dilihat, memang karena beliau kan bintang 2 ya, minimal yang memimpin itu pasti bintang 3. Ya. Kemarin kan sudah dipimpin oleh Pak Doviri, mungkin besok ini ya kalau enggak yang lebih tinggi ya Pak Irwasum atau Pak Wakapolri gitu. Kira-kira itu Oke. anunya. Jadi memang itu Komisinya. lebih ke mekanisme saja ya. Tapi kalau bicara soal kasus ini tidak hanya Sambo saja, tapi ada juga peninjauan kembali, tidak hanya banding maksud saya, tapi juga nanti ada peninjauan kembali, tapi itu kan haknya di Kapolri kalau untuk di etik ini. Itu pun Ya, kemungkinannya sangat kecil sekali ya, Pak. itu kemarin ya adanya peninjauan kembali itu kan kemarin kan revisi daripada Perkap ya. Ya, Karena dulu pernah ada putusan banding dinilai keliru gitu ya. ya, Sehingga Pak Kapolri bisa merevisi gitu. ya. Nah, seperti sekarang ini juga, dan itu kan PK-nya tuh maksimal 3 tahun gitu ya. Hmm, Saya pikir memang itu mekanisme itu disusun untuk menganulir apabila nanti terjadi putusan banding yang salah oleh Kapolri dinilainya begitu. oke. Kalau besok ini saya kira walaupun ada kemungkinan PK ya kan sudah bulat, polisi sudah melihat betul kesalahannya itu kan. Tapi yang menarik saya mau tanyakan begini, sebenarnya kan sebelum sidang etik ini digelar, Sambo itu sudah terlebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri. Tapi pada saat sidang etik memutuskan PTDH, Sambo mengajukan banding. Apa yang Pak Arianto baca dari langkah ini? Apakah lebih ke mengulur waktu untuk dicabut keanggotaannya dari Polri atau apa analisis Anda? Saya kira itu natural aja Bu ya. Setiap orang kan ingin mencari keringanan ya. Kalau sudah berbuat itu dan Ya. itu haknya itu dipakai oleh dia gitu. Hmm. Itu memang dia punya hak dan prosesnya ada memungkinkan gitu, ya dia ya mengajukan sebisanya, walaupun mungkin juga perkiraannya pesimis ya gitu. Ya. Tapi itu hak dia untuk mengajukan itu. Ibaratnya kalau punya beberapa kesempatan diambil semaksimal mungkin begitu ya kesempatan hukum yang ada terkait dengan meringankan hukuman. Selain itu juga ada nama Brigjen Hendra Kurniawan pekan depan. Ini tangan kanan Verdi Sambo yang paling ujung kita tunggu jadwal sidang etiknya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang dirunut dulu dari pangkat yang lebih rendah untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menyuruh sampai akhirnya diketahui siapa yang melakukan obstruction of justice kalau untuk Brigjen Hendra begitu ya? Kalau saya kira dia digelar sidangnya itu kan kalau sudah memenuhi syarat kesaksian-kesaksian barang itu sudah kira-kira komplit gitu ya. Kan ini Ya. sebelum gini kan pasti sudah diperiksa dulu hasil tim sus itu kan akan memberikan laporan bahwa keterangan yang sudah didapat ini, kemudian dipilihlah mana yang bisa disidangkan duluan,
dan mana yang belum. Kalau yang keterangannya belum pasti ditunda ya. Tapi kalau ada keterangannya cukup, maka ya itu didulukan, bukan urut pangkat. Ya, iya. Termasuk juga kalau bicara soal kasus Sambo ini kan banyak sekali ya layernya. Ada layer sidang etik, layer sidang pidana. Nah, mengapa bisa etik ini tetap disidangkan? Sebenarnya urgensinya apa, Pak Arianto? Apalagi pidananya berat semuanya yang dikenakan. Ya, tempo hari itu kan kesulitannya kan gini Bu, begitu terjadi kejadian itu, kan ada rekayasa untuk menghilangkan barang bukti, kan gitu kan. Nah, kemarin itu kalau seandainya itu penyidik itu mendahulukan dengan pidana, itu bukti-buktinya kan sudah dirubah, akan makan waktu dia. Nah, kalau pakai kode etik ini kan bisa melakukan tindakan cepat ya, menempatkan mereka di tempat yang khusus, kemudian menonaktifkan sehingga mereka tidak menjadi lagi kendala untuk melakukan penyidikan. Nah, sementara kode etik ini dijalankan dan sudah jelas gitu, pidananya juga satu paralel dengan gitu. Jadi karena kode etik itu kan bisa diterapkan nggak usah lihat apa pidananya gitu, lihat bagaimana dia kesalahannya di dalam pasal-pasal yang dilanggar di dalam kode etik itu bisa dijatuhkan dulu. Nah, nanti perkara pidana ya tetap jalan kan itu nanti. Toh etik dan pidana bisa berjalan beriringan begitu ya, Pak Bisa, Arianto ya? bisa beriringan, bisa duluan, bisa belakangan itu. Karena ini yang berbeda ya. Yang berbeda begitu ya, di konteks hukum pidana pun terpisah, Iya, sidang etik ini lebih ke etika begitu ya. Nah, iya. tadi Pak Arianto menyebutkan juga ya kenapa Brigjen Hendra Kurniawan terakhir ya bisa jadi karena masih mengumpulkan fakta-fakta. Tapi kalau kita lihat dari orang yang ada di lingkaran pertama Verdi Sambo, kemungkinannya kalau yang menyuruh melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan, kemungkinan untuk PTDH-nya untuk mendapatkan pelanggaran etik beratnya itu lebih besar begitu ya Pak Arianto? Kalau saya membandingkan ya dengan yang kemarin sudah diputus PTDH itu kan kelihatannya mereka itu kan porsinya itu kan lebih rendah ya ketimbang dibandingkan dengan Pak Hendra ini ya. Ya. Saya dengar informasinya kan Pak Hendra itu lebih aktif dan kemudian dia memberikan perintah. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan seakan-akan bantuan terima perintah gitu. Ya. Itu saja DPD apalagi yang ini yang aktif. Kalau misalnya itu dia kelihatannya pasti termasuk juga kena PTDH. Kalau lihat posisinya ya dia di dalam proses mengenai kemarin itu penanganan yang rekayasa kasusnya Pak Sambo itu. Karena dalam konteks hukum baik itu bicara soal etik ataupun pidana yang menyuruh melakukan selalu dapat sanksi yang lebih berat begitu ya Pak Arianto. Ya, sama sanksinya bagi sama yang melakukan Baik. menyuruh. Terima kasih Pak Arianto telah bergabung di Kompas Petang kali ini. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi telah bergabung di Kompas Petang.